Mulai. 1, 2, 3. Dalam semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi rekayasa genetika pada bidang pertanian. Sebelum itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Clarissa Meok. Saya Alina Raharjo. Deni Sajo. Saya Martana Buasa. Dan saya Guna Murah. Kamilah yang akan mempresentasikan mengenai rekayasa genetika pada bidang pertanian. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada teknologi rekayasa genetika. Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya atau hasil olahan yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat menghasilkan organisme baru. Selanjutnya, kita bisa lihat yang diperlukan adalah yang pertama ada DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan, dan yang kedua yaitu plasmid TI. Kedua ini, plasmid TI dan DNA, akan digabungkan menggunakan enzim yang bernama enzim ligase. Setelah telah digabungkan, hasil dari gabungan itu akan dimasukkan ke dalam sel tanaman, lalu sel tanaman akan beregenerasi sel, sehingga menghasilkan tumbuhan baru yang sesuai dengan gen yang disisipkan. Selanjutnya ada memanfaatkan rekayasa genetika. Yang pertama yaitu menghemat pemanfaatan lahan pertanian dapat meningkatkan rendaman dan produktivitas, mengurangi risiko gagal panen, mereduksi kehilangan dan kerusakan pasca panen. Yang kedua, menghasilkan produk pangan yang sempurna, yang memiliki sifat tahan terhadap hama dan tersida termasuk yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, menghasilkan produk pangan memiliki umur simpan yang lebih panjang pada teknik penyimpanan minimal. Yang keempat, menghasilkan produk pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Selanjutnya yang kelima adalah mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia. Yang keenam, menghasilkan tanaman yang tidak menyebabkan alergi pada manusia, tanaman dengan kadar asam lemak yang trans rendah, mampu menyerap cemaran logam berat dari tanah, dan tanaman yang memiliki kandungan vaksin atau senyawa lain yang dapat mengatasi berbagai penyakit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kandungan nutrisi tumbuhan, dapat mengalami peningkatan zat nutrisi. Selanjutnya ada contoh proses rekayasa genetika. Yang pertama ada padi golden rice, merupakan hasil rekayasa genetika yang memiliki kandungan beta karoten dibanding padi biasa. Prosesnya itu gen yang bertanggung jawab untuk produksi beta karoten dalam dafodil dimasukkan ke dalam genom padi. Gen ini menyebabkan padi menghasilkan beta karoten dalam jumlah yang lebih tinggi sehingga berasnya berwarna kekuningan. Yang kedua ada gandum yang tahan kekeringan. Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi kekeringan merupakan ancaman serius bagi produksi pangan di dunia. Rekayasa genetika dapat membantu mengembangkan varietas gandum yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Prosesnya itu, gen yang berperan dalam toleran kekeringan gandum dimasukkan ke dalam genom gandum untuk menghasilkan kemampuan untuk bertahan hidup dan menghasilkan hasil panen dalam kondisi kering. Yang ketiga ada kapas BT.
Kapas BT adalah varietas kapas yang telah direkayasa secara genetika untuk menghasilkan protein K yang beracun bagi ulat kapas. Prosesnya itu gen yang menghasilkan protein K dari bakteri Bacillus thuringiensis diisolasi gen BT ini kemudian dimasukkan ke dalam genom tanaman kapas menggunakan vektor. Kapas yang telah dimodifikasi secara genetika ini akan menghasilkan protein K yang beracun bagi ulat kapas. Dan yang terakhir ada kedelai Randolph-Reedy. Adalah serangkaian varietas kedelai tahan glifosat yang direkayasa secara genetika. Proses gen yang memberikan ketahanan terhadap herbisida glyphosate diisolasi, gen ini dimasukkan ke dalam genom tanaman kedelai menggunakan vektor. Kedelai yang telah dimodifikasi secara genetika ini akan menjadi tahan terhadap herbisida glyphosate. Selanjutnya adalah pemahaman dalam kekristenan. Melalui materi bioteknologi ini, Allah menciptakan kita manusia dengan akal budi, sehingga manusia dapat menciptakan teknologi seperti bioteknologi. Teknologi ini bisa memenuhi kehidupan manusia, salah satunya dalam bertani atau pertanian. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan apa itu rekayasa genetika pada bidang pertanian? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai rekayasa genetika, mari teman-teman mengerjakan soal yang telah kami sediakan. Baiklah, itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama presentasi. Soalnya itu